Pagi, salam berjumpa kembali dengan pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita buka pembelajaran kita dengan berdoa Salam Maria ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Stefanus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia mengikuti video pembelajaran. Ya, baik. Seperti biasa, di akhir pembelajaran Ibu Guru akan memberikan tugas. Sebelum itu, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugas dan mengirimkannya kepada Ibu Guru. Untuk tugas minggu kemarin, hari Rabu kemarin sudah Ibu Guru tutup ya. Hari ini kita masuk pada video pembelajaran yang baru dengan tugas yang baru. Ya, baik, kita langsung saja. Ini pertemuan yang kedua kita ya dalam subtema yang pelajaran kita yang subtema yang kedua, yaitu saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Ini pertemuan kita yang kedua dalam materi atau subtema yang kedua ini yang kita pelajari tentang saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Nah, hari ini kita langsung masuk saja dengan pengalaman kitab suci. Baik, tujuan pembelajaran kita masih sama. Hari ini kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Kita mendalami pengalaman kitab suci, di mana di sini kita akan sama belajar bagaimana nasihat Santo Paulus tentang membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Jadi hari ini kita akan belajar tujuan pembelajaran kita yang ketiga ya, mendengarkan nasihat Santo Paulus. Baik, untuk yang pertama, mendalami cerita kitab suci ya, mengamati gambar. Silakan anak-anak mengamati gambar. Yang punya fotokopian agama, silakan membukanya. Saya tidak akan memberitahukan ini halaman berapa, karena saya percaya anak-anak juga sudah mengikuti pembelajaran dari awal ya. Berarti tahu hari ini Ibu Guru sudah masuk di pelajaran berapa dan sudah sampai di halaman berapa. Jadi Ibu Guru tidak perlu mengingatkan kepada anak-anak untuk buka halaman sekian untuk kita pelajari hari ini. Jadi sudah siap, Ibu Guru percaya anak-anak sudah siap, berarti sudah tahu halaman berapa ya. Lanjut. Baik, kita langsung masuk saja pada bacaan kitab suci pada hari ini. Yang punya kitab suci silakan buka. Kita bisa buka di surat Rasul Paulus pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Judulnya tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Rasul Paulus memberi nasihat, kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat, dan berpeganglah kepada apa yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga, dan hendaknya kamu saling mendahului memberi hormat. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Hendaklah kamu berharap kepada Tuhan dengan gembira, sabarlah di dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa. Bantulah kebutuhan orang-orang Kristen lain, dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak kamu kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Mintalah kepada Allah supaya Ia memberkati orang-orang yang kejam terhadapmu. Ya, minta Allah memberkati mereka, jangan mengutuk. Ikutlah bergembira dengan orang-orang yang bergembira, dan menangislah dengan mereka yang menangis. Hiduplah rukun satu sama lain. Janganlah bersikap sombong, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Kalau orang berbuat jahat kepadamu,
janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Berilah Allah yang menghukum, sebab di dalam Alkitab tertulis, Akulah yang membalas, Aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan. Sebaliknya, kalau musuhmu lapar, berilah ia makan, dan kalau ia haus, berilah ia minum. Karena dengan berbuat demikian, kamu akan membuat dia menjadi malu. Janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat, tetapi hendaklah kamu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik, itu cerita kita tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Baik, kita langsung saja. Tadi dalam cerita kitab suci, kita akan sama-sama mendalaminya. Yang nanti bentar akan Ibu Guru bahas di mana apa saja tentang nasihat Rasul Paulus. Lalu pendalaman yang lainnya nanti akan Ibu Guru kita akan sama-sama membahasnya setelah anak-anak membuat tugas, ya. Baik, kita langsung masuk saja pada peneguhannya. Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Dengan berbuat baik, kita akan merasa damai, rukun dengan sesama. Sebaliknya, perbuatan jahat membuat orang lain menderita. Perbuatan jahat orang lain hendaknya tidak dibalas dengan berbuat jahat pula, agar tidak menambah permusuhan. Biasanya seperti itu. Kalau di dalam kelas, kalau kita sudah melakukan suatu kesalahan, kejahatan, misalnya kejahatannya seperti apa, Bu Guru? Kita pukul teman, kita maki-maki teman. Nah, di situ ada teman yang kurang suka dengan perbuatan-perbuatan kita, itu perbuatan yang buruk, ya. Nah, di situ sudah ada pembatas, di mana teman tidak mau berteman dengan kita. Di situ sudah terjadilah permusuhan. Jadi di dalam kelas sudah tidak rukun lagi dengan teman yang ada di dalam satu kelas tersebut, ya. Baik, bila kita berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka ia akan sadar dan berhenti berbuat jahat. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Baik, rangkuman. Yang pertama, manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, ya. Jadi setiap perbuatan yang kita manusia lakukan, entah itu baik atau buruk atau jahat, nah itu kita akan bertanggung jawab, bukan orang lain. Diri kita yang bertanggung jawab dengan setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, setiap perbuatan baik akan menimbulkan kegembiraan. Nah, ini. Jadi perbuatan baik kita, entah itu perbuatan menolong orang, bantu, atau bersikap yang baik, nah itu akan menimbulkan kegembiraan. Hati kita akan merasa damai, senang. Ya, jadi sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat menimbulkan penderitaan dan permusuhan. Nah, seperti yang tadi Bu Guru katakan, kalau kita sudah melakukan perbuatan yang buruk atau jahat, hidup kita akan dalam penderitaan dan dalam permusuhan. Hidup kita akan tidak tenang. Di mana-mana kalau kita sudah melakukan suatu kejahatan, kita akan dimusuhi banyak orang. Kita akan dijauhi oleh banyak orang. Nah, lanjut. Berusahalah untuk selalu memilih melakukan yang baik. Nah, itu. Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Yang terakhir, nasihat dari Rasul Paulus. Di sini Rasul Paulus menasihatkan kepada kita agar kesalahan seseorang dibalas dengan kebaikan. Jadi, kita diajarkan untuk tidak
membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam kitab suci Allah berkata bahwa biarlah kita memaafkan kesalahan orang lain, melakukan perbuatan baik kepada mereka yang bersalah kepada kita. Biarlah semuanya Allah yang akan membalasnya. Dalam berdoa, kita tidak boleh mengutuknya, tetapi kita minta berkat kepada orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Jadi kalau ada teman yang buat jahat sama kita, melakukan perbuatan yang buruk sama kita, kita terima. Lalu kita berdoa biar teman besok-besok dia sudah tidak melakukan perbuatan yang sama. Dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, terima kasih. Hari ini pelajaran kita sampai di sini. Pelajaran kita subtema yang kedua tentang bagaimana membedakan perbuatan baik dan buruk telah selesai. Minggu depan kita masuk pada pelajaran yang kedua, di mana kita akan masuk pada perjanjian lama ya. Kita akan membahas tentang para nabi ya. Jadi minggu depan kalau bisa nanti Bu Guru akan infokan sebelum hari Rabu. Kita akan ulangan dulu tentang materi kita ini. Pelajaran 1, subtemanya, subtema 1 dan 2. Baik, tugas akan Ibu Guru bagikan lewat WA group ya. Kita tutup saja pelajaran kita dengan membuat tanda salib. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.